litigasi, jatuh bangun, dan mungkin salah satu case yang paling menarik yang pernah dihandle oleh law firm-nya Bu Maria dan juga Pak Julius. Kalau kasus narkoba itu sebenarnya kasus salah tangkap. Menariknya adalah karena kita berhasil mengungkap rekayasa-rekayasa yang membuat klien kita ini sampai di pengadilan. Sudah ditahan 6,5 bulan ya waktu itu ya. Lalu ketika putusan itu bebas, klien kita malam itu juga dikeluarkan dari tahanan. Lalu setelah itu jaksa kasasi kalau nggak salah, tapi juga putusannya bebas juga. Karena bukti yang kita hadirkan solid gitu. Kalau naik turunnya mengelola law firm ya menurutku hampir sama seperti orang bikin usaha lah ya. Kadang yang namanya sudah handle perkara komitmen fee tetapi nggak kebayar kayak gitu ya. Lawyer bisa juga ya. Jadi kita juga udah komit kadang-kadang kan karena kita lebih ke kasihan sama klien. Jadi misalnya ada perkara tertentu yang dia nggak, yaudah nanti akan ada uangnya nanti gitu. Jadi kita karena trust ya udah kita kerjain aja, udah in the middle. Even untuk biaya aja kadang kita harus bayar. Ternyata di tengah juga sampai nggak terbayar gitu. Jadi ya. Jadi lawyer bisa ketipu Lawyer juga. Lawyer bisa juga gitu. Lebih ketipu karena punya hati nurani juga ya ternyata. Iya. Jadi Karena apakah kasus pro bono ini merupakan salah satu bentuk aksi sosial nih yang senang dilakuin sama Bu Maria dan juga Pak Julius? kalau sosial sih banyak ke Pak Julius ya. Kalau saya lebih ke saya sih lebih ke jualan yang ada duit ya. Kalau dia lebih sosial. Kalau ibu harus dapat ngebul ya Pak. Iya. Prinsipnya itu. Ini gimana nih harus ada payment. Kalau dia lebih ya udahlah kasihan kliennya gitu. Kalau bisa LBH Julius Setiarto mungkin dia udah bikin gitu. Habis ini kali ya. Habis ini kita bikin. Tapi kebanyakan sih bayar. Sebagai lawyer ya, memang kita punya kewajiban untuk menangani kasus pro bono. Di undang-undangnya di wajib. Undang-undangnya dan di kode etiknya itu memang kita punya kewajiban gitu. Nah, ini yang membedakan men-challenge hukum atau keputusan dari kaisar. Jadi misalnya nih ada orang sudah dihukum oleh kaisar untuk begini gitu. Nah, tidak ada yang bisa melawan hukum itu kecuali advokat. Tidak ada yang bisa melakukan pembelaan terhadap orang ini kecuali advokat. Makanya dia disebut officium nobile gitu. Nah, itu berkembang sampai sekarang. Makanya dalam undang-undangnya maupun di kode etiknya kita itu punya kewajiban untuk mengerjakan pro bono, kasus pro bono gitu. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar kita itu tidak pernah lupa dengan spirit dari profesi ini gitu. Karena profesi ini kan bukan melulu soal mencari duit, tetapi profesi ini adalah profesi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat manakala mereka berhadapan dengan hukum dan mereka tidak punya akses terhadap bantuan hukum gitu. Ada lagi nggak nih Pak orang-orang yang mungkin dipertemukan dengan Pak Julius dan terbantu dengan penanganan kasus pro bono ini? Ada. Jadi kalau yang kasus salah tangkap itu menariknya begini. Pada waktu itu kan sebenarnya kami berdua itu kan agak males lah ya nangani perkara narkoba itu. Tetapi setelah bertemu ada terbersit satu hal yang menarik. Pada waktu orang tuanya itu datang lalu cerita. Orang tuanya ini kan orang tua klien kita ini kan supir pribadi ya waktu itu ya. Nah, dia cerita kalau anaknya itu masih kuliah tapi juga kerja itu. Nah, di situ terbersit bahwa masa anak yang masih mau kuliah sendiri dan bekerja sendiri sampai main-main begitu. Nah, itu mendorong kami pada waktu itu untuk menggali lebih dalam nih informasi dan fakta yang ada di lapangan. Lalu dari lapangan itu kita tahu misalnya ada hasil tes lab urin yang diganti, lalu ada penekanan yang dilakukan, lalu ada
ketika orang tuanya konsultasi dengan penyidik misalnya mendapat informasi yang keliru atau persepsinya keliru begitu. Lalu mulai dari situlah kita mencari betul apakah anak ini memang bersalah atau enggak gitu. Dan kita ketemu pada waktu itu dengan temennya yang memang membawa narkoba itu, kita gali dari si temennya itu, dan temennya mengakui bahwa si anak ini tidak pernah bahkan melihat barangnya pun nggak pernah gitu. Jadi anak ini ditangkap waktu mereka sekumpulan itu berlima itu lagi nongkrong gitulah ya, lima-limanya langsung diambil, padahal yang diincar sebenarnya cuma satu. Nah itu yang lalu kita dalami terus dan kita lakukan pembelaan. Itu satu. Lalu yang kedua yang membuat saya yakin bahwa kasus ini bebas adalah ketika kita tanya waktu kita ketemu dengan panitera, lalu panitera cerita kalau berkas perkara ini dibawa oleh si ketua majelis hakim pulang gitu. Kalau nggak salah dulu ketua majelisnya itu orang Bali ya, orang Bali, lalu Jumat itu pulang ke Denpasar, berkas itu dibawa gitu. Nah aku jadi yakin pada waktu itu kalau ini perkara pasti bebas. Kenapa? Karena perkara ini dibaca dan diperiksa betul oleh si ketua majelis gitu. Dan ternyata memang benar gitu. Itu sih. Kalau kasus-kasus yang lain yang pro bono atau yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu juga atau kasus yang menarik juga ada ya. Waktu kita menangani kasusnya Ariel itu ya, bukan kasus Ariel sih, tapi kasus uploadernya waktu itu. Ariel iya, uploadernya tapi. Jadi kan satu kasus pada waktu Ariel itu kan juga ada beberapa kasus yang lain yang berjalan bersamaan gitu. Jadi kita nggak nangani Ariel, tapi kita nangani yang dianggap sebagai uploader pertama video-video porno itu. Gitu. Itu kenapa pasalnya pasal apa tuh Pak? Undang-undang ITE. Undang-undang pornografi dan ITE kalau nggak salah ya waktu itu. Berarti menjadi klien Bapak waktu itu? Udah tahun berapa ya itu ya? Tahun 2010 kalau nggak salah ya. 2010. Pokoknya itu undang-undang pornografi pertama. Yang pertama kali ya. Itu kayaknya baru di-apply pidana pertama after undang-undang itu issued ya. Betul. Tapi jangan tanya soal materi videonya ya. Loh. Ada jadi barang bukti ya Pak? Cukup saya saja yang menonton. Cukup lawyernya aja yang nonton. Sebagai analisis ya, sebagai bentuk kajiannya ya. Kajian ya. Berarti memang harus hati-hati ya sebelum mengupload sesuatu, mengunggah sesuatu ke sosial media, karena sekarang kita ada undang-undang ITE. Betul. Jangan main-main. Betul. Nah, terakhir nih Pak, untuk teman-teman penonton ini kan mungkin ada juga yang pengen jadi lawyer gitu ya. Dan mungkin terinspirasi dengan kisah-kisah Pak Julius dan juga Bu Maria. Boleh nggak sih kasih mereka tips gitu sebagai lawyer muda supaya suatu saat mereka tuh tetap bisa mempertahankan integritas dan juga idealismenya mereka sebagaimana seorang lawyer itu dilahirkan? Bu Maria? Tips ya. Lebih ke konsisten. Jadi kalau kita tetap mau jadi lawyer harus tetap konsisten atas pekerjaan kita dan tetap profesional. Jadi misalnya kita ya konsistennya dalam arti misalnya kita tetap research, tetap mau belajar, tetap mau update peraturan-peraturan yang baru, tetap mau ikut seminar. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita ada sekarang. Jadi misalnya even kita udah pengalaman berapa puluh tahun pun juga tetap harus belajar, tetap harus dengerin kalau ada sesuatu yang baru, tetap update lah intinya. Nggak cuman puas dengan apa yang kita sudah punya sekarang. Betul. Jadi syarat jadi lawyer itu kan sebenarnya sederhana. Satu, menguasai secara keilmuan. Dua, menguasai secara keterampilan. Yang ketiga, integritas. Cuma itu aja. Nah, dua hal yang pertama ini diolah dan didalami terus-menerus. Ini pekerjaan sepanjang hayat. Ini PR sepanjang hayat. Gitu. Artinya ada peraturan baru, ada undang-undang baru, ada cara baru, ya ini harus dipelajari. Kalau enggak, ya kita out of date.
Yang kedua atau yang ketiga yang soal integritas itu tadi. Integritas itu kan sederhananya satunya kata dengan perbuatan gitu. Nah, artinya kita jadi lawyer itu ya harus punya integritas yang tinggi gitu. Integritas yang tinggi itu maksudnya apa? Satu, misalnya seringkali dalam kalau kita membela klien kita akan ada negosiasi akan ada akan bicara soal ya certain amount of money gitulah ya. Nah, di situ sering ada tawaran, ada godaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menentukan lalu kita memang benar-benar jadi advokat yang profesional atau enggak. Di situ gitu. Lalu di integritas itu juga aku diajari oleh senior saya yang menerima aku di kantornya dulu. Hak seorang advokat itu adalah honorarium. Selebihnya itu bukan hak advokat. Jadi misalnya kita yang namanya fotokopi berkas itu kalau habisnya itu 250 ya ngomong 250, jangan dibikin 300 atau 1000 gitu. Karena memang itulah integritas At dari cost yang gitu ya, at cost. biayanya Iya. at cost gitu. Ya. Kalau kamu kurang dengan honorariummu, kamu minta lebih tinggi, bukan ngambil dari tempat-tempat yang lain. Apalagi memperdagangkan kasusmu, ya kan? Gitu. Itu sih kalau menurutku. Dan pasti integritas untuk di semua profesi ya diperlukan Betul. ya Pak. Oke, kalau gitu pertanyaan dari kami para netizen sudah selesai, tapi kita mau kasih challenge sedikit nih buat Pak Julius dan juga Bu Maria. Kita ingin tahu lebih dalam nih relationship-nya nih sedekat apa sih sebagai sepasang suami istri yang bekerja di satu law firm yang sama. Gamesnya adalah siapa yang paling, tinggal saling tunjuk aja. Kita juga akan menunjukkan integritas masing-masing ya. Saling nunjuk Tolong ini. jujur. Oke. Saling nunjuk ya ini. Tunjuk-tunjukkan aja. Kira-kira siapa sih yang paling di antara Pak Julius atau Bu Maria? Oke, sudah siap ya? Oke. Kalau ada yang mau nambahin juga boleh teman-teman ya. Sip. Yang pertama, siapa yang siap-siapnya paling lama? Aku sih. Oke, satu suara pemirsa ya. Yang kedua, siapa yang lebih jarang mandi? Aku juga. Ini udah siap-siapnya lama tapi lebih jarang mandi kayak saya juga sih. Menghemat air kita kan Betul. pro lingkungan kan. Mantap. Sabun juga kan. Betul. Nama lingkungan banget Ibu Iya. Maria. Oke. Siapa yang paling sering ngambek? Dia. Iya. Berasa ya, Pak Julius. Oke. Siapa yang paling sering belanja? Dia. Aku ya. Ini saya tujuannya ke Pak Julius. Pertanyaannya salah. Coba dari desa. Yang kira-kira ke sebelah sini gitu. Masa tahu sih? Dia takut dia. Takut. Aduh, takut. Siapa yang kalau marahnya nyeremin? Nih. Jarang marah tapi sekali marahnya serem ya. Siapa yang paling suka bersosialisasi? Ini Ya. dong. Siapa yang tidurnya paling malam? Ini Ya. Aku pagi, orangnya sehat. morning person. Morning person. Siapa yang lebih bucin? Dia. Iya. Oh, beda. Ini beda. Enggak. Iya, gengsi. Iya. Enggak ada. Oke. Dulu waktu pacaran siapa yang nembak duluan? Dia. Iya sih. Iya. Masih tradisional Masih ya, tradisional. layang-layang ngejar ya, Pak. Masih tradisional. Oke, terakhir. Siapa yang kalau salah minta maaf duluan? Sini. Aku. Ya, tadi kan kalau salah, berarti kalau masing-masing salah Salah minta minta maaf. maaf. Benar. Oke deh, kalau gitu segitu aja Oke. guys challenge-nya. Oke. Semoga rumah tangganya terus harmonis dan Amin. semakin sejahtera. Amin. Yes, thank you.